Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kristus, haleluya. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Tiada tertandingi Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam
dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Jika Engkau hanya Allah yang adil, maka habislah kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang adil, tetapi juga Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ke depan kami boleh menghargai lebih lagi akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan mengubah kehidupan kami. Yang akan menolong kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan menolong kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini, urapan Tuhan ada atas kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap diberkati, dan kami siap diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mungkin yang sudah pernah menikah, mungkin masih ingat ya, entah sekian puluh, mungkin ada yang udah 50 tahun yang lalu, ada yang 40, ada yang 20 mungkin ya. Mungkin baru ada yang setahun yang lalu. Bagaimanapun mungkin kita ingat bagaimana pada waktu kita mempersiapkan diri untuk satu pernikahan. Saya ingat pada waktu saya mau menikah,
dengan Pak Gatot ribetnya setengah mati. Itu ada satu orang dari percetakan Gandumas yang datang kepada saya, Mbak Esther kan mau menikah. Kalau mau menikah Mbak Esther mesti minum jamu ini. Tiap hari saya dikasih jamu setiap hari sebotol sampai kayak mbelenek, tapi harus diminum. Terus mulai katanya harus pergi ke salon untuk mulai facial dan sebagainya. Terus nyiapin baju, nyiapin ini, nyiapin makanan, nyiapin apa. Aduh, rasanya ribetnya luar biasa. Itu pernikahan di dunia. One day akan ada pernikahan anak domba Allah. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan akan datang melaksanakan itu. Itu sudah pasti. Tapi pertanyaan besar buat kita adalah, apakah saat ini kita sedang mempersiapkan pernikahan anak domba itu? Ini pertanyaan besar buat kita. Bagaimana dengan pikiran kita? Apakah kita betul-betul sedang terfokus kepada pernikahan anak domba itu? Pada waktu saya tahu tanggal main kapan saya harus menikah, pikiran saya setiap hari, sekalipun pada waktu itu saya masih sementara kuliah di Sati, tetapi pikiran saya tidak pernah lepas dari hari yang dimana saya akan menikah itu. Terus sebentar mikir, kalau lagi bengong begitu pasti teman di sebelah, Kak Esther, ayo pasti lagi mikirin pernikahan ya, gitu. Iya, lagi mikirin lagi. Ya, ada macam-macam perasaan di sini untuk mempersiapkan atau memikirkan semua hal itu. Apakah kita mengisi hari-hari kita dengan fokus pemikiran bahwa satu kali akan ada pernikahan anak domba Allah? Dan kita harus tahu ada satu hal. Nanti saya akan bahas di bagian bawah bahwa apa? Tanpa kekudusan. Tanpa kekudusan. Maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan berarti tidak akan ada pernikahan anak domba Allah. Mari kita belajar satu hal mengenai holiness atau kekudusan. Kekudusan itu menjadi sesuatu yang begitu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka proyek besar Tuhan sejak saat itu sampai hari ini, sampai satu kali Tuhan datang yang kedua, yaitu apa? Mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Ini kita harus paham betul. Jadi waktu yang Tuhan berikan itu, kalau kita bisa hidup itu bukan semata-mata karena kita sehat. Kita hidup ini bukan semata-mata karena kita masih muda. Kita hidup ini bukan semata-mata karena kita kuat. Kita hidup bukan karena kita makan gizi yang sehat. Kita hidup perpanjangan waktu yang Tuhan berikan day by day, sehari demi sehari, semata-mata hanya untuk satu hal. Tuhan sedang make up kita. Tuhan sedang markup kita. Agar supaya apa? Kita menjadi orang yang kudus. Dengan kita kudus, maka akan ada pernikahan anak domba.
Itu sebabnya yang namanya kekudusan itu menjadi sesuatu yang luar biasa penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kehidupan kekristenan kita gak bicara soal kita ke gereja. Kehidupan kekristenan kita gak bicara soal kita melayani. Kehidupan kekristenan kita bukan bicara soal apa? Soal kedudukan, jabatan, fungsi, dan sebagainya. Bukan. Tapi kehidupan kekristenan kita, kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan adalah satu perkara. Keserupaan dengan Dia. Dan keserupaan dengan Dia ini sedang berbicara mengenai kekudusan. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua sudah jatuh di dalam dosa. Kecenderungan mereka adalah kecenderungan dosa. Pikiran mereka dosa. Perkataan mereka dosa. Desire, keinginan mereka dari dalam hati itu dosa. Oleh sebab itu, hal yang pertama kenapa kekudusan itu begitu penting, yaitu apa? Yang pertama yang Tuhan kerjakan untuk mengembalikan rupa dan gambar Allah ini adalah apa? Salib. Salib adalah harga dari sebuah kekudusan. Salib itu bicara mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah harga dari sebuah kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita tahu bahwa karena kita ini kecenderungannya dosa, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi bayangkan kalau kita bermain-main dengan hal ini kebangetan. Karena apa? Untuk sebuah kekudusan, Bapa kita memberikan anaknya yang tunggal. Terpisah sampai mati di kayu salib, menderita sengsara. Itu harga sebuah kekudusan. Mari kita masing-masing, jangan ada seorang pun yang memandang rendah kasih karunia Tuhan. Ini sesuatu yang mahal, bukan dengan barang, bukan dengan sesuatu yang fana, tetapi berbicara mengenai darah anak domba Allah, hidup yang diberikan untuk kita. Itu sebabnya saudara, kita ini adalah orang-orang yang sedang ada di dalam proyek besarnya Tuhan, yaitu mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Proyek kekudusan ini yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, kapanpun kita pasti mati. Amin. Amin. Coba bilang sama sebelah, kalau gak ada salib gak bakalan kita kudus. Kalau gak ada salib sudah pasti kita mati. Ya. Nah, jadi kita lihat hal yang pertama, kenapa kekudusan, holiness itu begitu penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Harus dibayar dengan kematian Kristus. Memang kekudusan itu menjadi satu, menjadi satu komoditas yang udah gak keren lagi zaman sekarang. Ya, karena segala sesuatu sekarang sudah dinormalisasi. Normalisasi, apa-apa dinormalisasi. Nah, kita harus melihat bahwa yang kedua, kekudusan itu sedang berbicara mengenai identitas umat tebusan Allah. Ini adalah identitasnya kita.
1 Petrus 15 ayat sampai dengan 16 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita ini kudus bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita luar biasa. Kita ini kudus karena apa? Karena kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, maka identitas kita itu kudus. Saudara, pada waktu manusia terpisah dengan Allah, kerinduan Allah adalah Tuhan mau betul dekat lagi dengan kita, dekat lagi dengan kita. Saudara tahu yang namanya pada waktu Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan melalui semak duri. Di semak duri itu, pada waktu Musa mau datang, di situ Tuhan katakan apa? Tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Kenapa tempat itu kudus? Karena Tuhan hadir. Karena Tuhan menyentuh semak duri itu. Tuhan kudus dan apa yang disentuhnya menjadi kudus. Semak duri itu menjadi kudus dan itu yang membuat Musa harus menanggalkan kasutnya. Kita tahu yang namanya kemah suci. Kemahnya mah biasa. Tetapi karena Tuhan hadir di situ sehingga kemah itu menjadi suci. Sampai tidak ada orang yang berani mendekat kalau tidak diminta oleh Tuhan sendiri. Kemudian kita beralih kepada bait suci. Di dalam bait suci kita tahu ada yang namanya ruang maha kudus. Tempat itu menjadi kudus. Apakah tempat itu kudus? Tidak, karena Tuhan hadir. Apa yang disentuh oleh Tuhan itu menjadi kudus. Bait suci menjadi kudus. Dan Tuhan mau lebih dekat lagi. Sampai apa? Yesus datang sebagai manusia. Dan karena Dia adalah kudus, maka setiap kali Dia berjumpa dengan orang, orang mendapatkan satu perubahan yang luar biasa. Ada kekudusan. Tetapi kemudian kita tahu Yesus terangkat ke surga. Pada waktu Dia terangkat ke surga, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dimeteraikan buat semua orang yang mengaku bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara, kita ini kudus karena apa? Karena kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus betul-betul sadar, tahu kita ini kudus karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan apa yang disentuh itu menjadi kudus. Kita ini adalah kudus. Pernyataan hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Itu bukan ada di dalam 1 Petrus saja. Tetapi sejak di dalam kitab Imamat itu sudah ada. Di dalam kitab Imamat sudah dikatakan hendaklah engkau kudus karena aku ini kudus. Tuhan sedang mau membuat satu pembedaan dengan orang-orang yang Tuhan sentuh, dengan orang-orang yang Tuhan hadir. Dan kita ini menjadi kudus karena kita disentuh dan diri kita, hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini menjadi jaminan untuk kita apa? Melaksanakan pernikahan anak domba Allah. Jadi mengenai hal ini kita harus betul-betul paham di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8 mengatakan demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan bilang apa? Ayo Esther, nih aku udah meteraikan kamu dengan Roh Kudus nih ya. Ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Itu berarti kamu mestinya sekarang hidup di dalam kekudusan. Tapi pada waktu saya katakan enggak mau. Saya enggak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya enggak mau hidup kudus. Saya mau hidup dengan pikiran saya sendiri. Saya mau hidup dengan apa yang saya mau. Saya sedang menolak Tuhan sendiri. Saya tidak sedang menolak manusia, tapi saya sedang menolak Tuhan sendiri karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ini yang harus kita pahami. Yang namanya Tuhan kasih ini supaya kita ini dipersiapkan untuk apa? Untuk satu pernikahan. Ini menjadi goalnya kita. Pernikahan anak domba Allah. Karena pernikahan anak domba Allah kuncinya itu adalah apa? Kuncinya adalah kekudusan. Pada waktu saya bilang begini, pada waktu misalnya begini, saya ini anaknya tukang bakso, misal. Saya anaknya tukang bakso. Saya ini punya pasangan hidup atau bukan saya anak itu. Saya punya pasangan hidup ini tukang bakso. Pacar saya tukang bakso, calon suami saya tukang bakso. Apa yang saya lakukan selama saya menunggu pernikahan? Kira-kira, apakah saya akan membuat satu propaganda yang sedang mengatakan saya masukin Facebook, saya masukin TikTok, saya masukin Instagram, saya masukin jangan pernah makan bakso. Bakso itu gak sehat. Di dalam bakso ada formalinnya. Kamu nanti mati muda. Lah kira-kira kalau saya mempropagandakan mengatakan bahwa jangan makan bakso gak sehat. Kira-kira saya mau tanya, pasangan saya mau gak nikah sama saya? Gak bakalan mau. Bagaimana saya nikah sama istri yang sekarang ini sedang mempropagandakan jangan makan bakso. Lah wong saya ini pekerjaannya tukang bakso. Bisa paham ya? Jadi kalau dia adalah Allah yang kudus, sementara saya sudah mengatakan, udah gak usah ke gereja juga gak apa-apa. Sekali-sekali gak popo, gak pate, enggak ke gereja. Lah ya apa Tuhan? Ya apa pasangan kita? Kalau kita ngomong, wes gak usah baca Alkitab. Alkitab wes cukup. Nanti di gereja hari Minggu kan pendetanya ya mau Alkitab. Nanti datang lebih awal biar baca tuh slide-slide yang kalau sebelum jam 6 tuh ya ditampilkan itu isinya Alkitab semua ayat-ayat Alkitab wis moco iku wis cukup wis gak usah macam-macam. Lah ya apa saya bisa nikah dengan orang yang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gimana kalau kita gak baca Alkitab? Gimana kalau kita gak berdoa? Apakah kira-kira akan ada pernikahan anak domba? Gak ada. Tuhan sendiri mengatakan apa? Supaya kita jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Alkitab lo bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Lah kalau dia kudus, kitanya gak kudus, gak akan ada pernikahan anak domba Allah. Saudara, yang namanya kudus tuh apa sih? Kita mesti pikir, masa Allah Bu Esther, bagaimana urusannya kudus, kita masih tinggal di dalam dunia. Oke ya, sekarang apa sih yang namanya kudus tuh? Apa yang namanya kudus? Umat tebusan yang apa? Yang pertama adalah dia yang betul-betul sedang mengatakan aku mengasihi Tuhan.
Aku mengasihi Tuhan dan saking mengasihinya sampai mau hidup terus menambahkan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia. Saking mengasihinya jadi kepingin menjadi seperti Dia. Saya gak suka makan sayur. Belas. Buat saya mending saya digebukin, mending saya minum obat pil sing gede kaya opo gak popo. Asal jangan suruh saya makan sayur. Tapi karena saya menikah dengan Pak Gatut dan karena Pak Gatut sangat mending gak ada daging daripada gak ada sayur. Itu Pak Gatut. Jadi waktu ngelihat dia tiap hari makan sayur, terus saya gak mau makan sayur. Terus dia ngomong, kamu mau jadi apa? Gak makan sayur. Kamu mau ya aku ini jadi duda. Karena kamu mati duluan, karena gak makan sayur. Kamu nanti kalau hamil terus anakmu ya opo gak makan sayur tuh loh. Kamu ngerti gak sih? Kamu itu kan lulusan teknologi pangan dan gizi. Ilmumu di mana? Gak makan sayur. Ayo makan sayur, mulai makan sayur. Sehat nih lo, kayak aku sehat nih lo karena makan sayur. Mulai dikit karena saya mengasihi dia. Saya gak mau dia mati muda, saya yang mati muda terus dia jadi duda. Saya gak mau. Walaupun saya sudah pernah sih sempat saya ngomong gini, Mas nanti kalau aku mati duluan sampean nikah meneh yo. Jok sampai gak nikah lo yo, arek-arek cek cilik-cilik lo yo. Anak-anak masih kecil-kecil kamu nikah lagi lo ya. Kalau nikah tolongan. Jok sampai cari perempuan yang gini. Cari perempuan musuh yang gini. Tapi bilang kamu nih ngomong apa sih? Gak, pokoknya kalau kamu mati aku gak mau nikah lagi. Itu sebabnya awakmu ojo mati. Ayo, wes mangano sayur. Nang, ayo mulai. Mengajak saya melakukan sesuatu tindakan habits yang apa? Kebiasaan yang baik. Dan saya karena mengasihi dia. Itu sebabnya saya mulai icip, soyo sui. Akhirnya saya ini hobi makan sayur. Sampai kalau gak ono sayur saya mesti nyari sayurnya mana. Sama. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita akan didorong untuk apa? Hidup serupa dan segambar dengan Dia. Waktu kita lihat, saya nih orang ini gak sabar. Gak sabar. Apa-apa saya ndak mau cepet. Ngomong cepet, jalan cepet, makan cepet, opo sembarang cepet. Tapi coba lihat Pak Gatut. Lama. Kalau ngomong bukan kemarin ya, sampai sekarang ada tamu di rumah saya dari Jakarta. Dia tuh seneng kalau dengar Pak Gatut ngomong tuh dia seneng. Dia ngomong saya belum pernah nemuin ada orang seperti Pak Gatut. Suabarnya, saya bilang emang Pak Gatut itu saraf marahnya putus. Gak pernah marah, suabar gitu. Tapi dia ngomong gini, tapi nek ngomong pelan banget ya. Lambat, temponya tuh lambat, nggak bisa tek gitu. Kadang-kadang sampai ini kalau ngomong tuh ndang gitu ya. Ndang tak, ndang mari gitu ya. Lama tapi saudara, tapi lama saya ini mulai menjadi orang yang lebih sabar. Belum seperti pagi, belum seperti Tuhan Yesus, tapi mulai melangkah menuju ke sana. Mulai terus melihat ternyata orang kalau sabar tuh gitu ya, disenengin orang. Ternyata kalau orang itu mengasihi disenengin orang ya. Ternyata orang kalau ini begini ya disenengin. Jadi saya mulai melihat pribadi Yesus yang seperti itu. Duh, luar biasa. Kalau nonton filmnya Yesus ada masalah gini, bagaimana dia ngomong. Pengen rasanya
keluarnya itu yang itu gitu. Keluarnya seperti yang Yesus keluar. Saya sekarang sementara sedang proses menuju ke sana. Karena saya mengasihi dia. Orang kalau mengasihi akhirnya bisa menjadi seperti itu. Saya awalnya gak suka sama sekali dengan tanaman. Tapi Pak Gatut mengatakan begini, kalau kita mau nikah, izinkan aku punya tanaman di rumah. Oke, lu satu ya, gue juga satu. Kalau mau nikah, izinkan piara anjing. Pak Gatut gak suka anjing, saya suka banget. Dia suka tanaman, saya babar belas gak suka tanaman. Oke, satu-satu. Tapi karena kita saling mengasihi, akhirnya apa? Saya jadi orang yang sangat suka tanaman. Pak Gatut akhirnya jadi orang yang sangat suka anjing. Dia pinter masakin sesuatu untuk makanannya anjing. Wis pinter untuk mandiin anjing tuh dia udah pinter. Dari apa? Orang gak suka. Karena apa? Mengasihi. Karena mengasihi kita bisa menjadi serupa dengan dia. Lewat apa kita bisa menjadi serupa dengan dia? Baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan kita tahu, oh Tuhan pola pikirnya begini, begini, begini. Sifatnya begini, begini, begini. Saya tuh jengkel kalau lagi rapat saya ngomong, Pak Gatut tuh gak pernah belain saya. Kalau ngomong tuh mbok belain apa? Oh ya bener itu kata Esther. Memang kita mesti begini, begini, begini. Enggak, meneng hai. Ntar di rumah saya ngomong, Pak ya apa sih sampean? Aku wis ngomong, tulung apa? Tulungan. Konfirmasi, betul itu Esther. Loh ya lo awakmu gak bener loh apa aku ngomong bener. Ya setidak-tidaknya apa semuanya salah sih Pak? Ya gak semuanya salah. Tapi maaf ya, maaf aku paling gak suka begitu. Kalau apa-apa aku belain. Nanti satu kali kamu bener-bener butuh pembelaan saya. Saya ngomong belain orang udah gak dengar. Itu saya. Tak pikir-pikir, yo bener juga ya. Pak Gatut tuh pelit untuk ngomong bang begitu tuh pelit. Karena dia tahu senjatanya dia simpen, satu kali betul-betul dibutuhkan dia akan keluarkan itu. Dari situ saya mulai gak marah. Kalau dia ini saya oke. Orang kadang-kadang saya nih ngomong, aku tuh gregetan deh. Dia tuh loh gini. Pak Gatut ngomong, perempuan itu pikirannya macem-macem kayak gado-gado. Wis gak usah mikirin begitu. Loh ini bukan bicara perempuan loh Pak, ini beneran. Nah dia tuh gak pernah mau berada di pihak saya. Sulit berada di pihak saya. Enggak, oh gitu ya. Oh ya, oh kok orang bisa begitu ya. Oh aku juga gak suka tuh. Dia gak gitu loh. Kalau saya ngomong, wes stop. Perempuan itu banyak pikirannya. Dah gak usah pikir macam-macam. Positif aja. Saya marah dan dia ngomong apa? Gini loh. Kalau aku melok-melok koyok awakmu gitu loh. Ikutan saya kayak kamu. Kita tuh dosa sama-sama. Dosa berjemaah. Aku nih gak mau dosa berjemaah. Wes kalau begitu nanti akhirnya kita gak punya pikiran yang bener. Wes. Saya mulai mengerti. Oh begitu toh. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita berdoa, akhirnya kita bergaul dengan Tuhan dan kita tahu, oh gini toh. Kita akhirnya menjadi serupa dengan dia lama-lama. Oh begini, waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, kita gak lagi jadi orang yang marah, protes dengan dia. Kenapa aku begini? Karena kita tahu bahwa kita diizinkan gitu karena dia sedang menghantar kita ke padang yang berumput hijau. Kita akhirnya menjadi serupa dengan dia. Yang kemudian, yang namanya kudus itu berarti apa? Tadi proses ya, menyerahkan Roh Kudus untuk mengatur dan menguasai hidup kita, mengizinkan ayo Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita, Tuhan mau izinkan dia untuk mengatur. Bukan kita follow perasaan kita, tapi kita follow
Apa yang Roh Kudus bilang? Ini yang Roh Kudus mengatakan untuk kita ikuti. Yuk, Roh Kudus ngomong apa? Oke. Roh Kudus ngomong apa? Oke. Roh Kudus bilang begini? Oke. Pada waktu saya mengalami satu persoalan yang rasanya saya udah mau cuci tangan. Ciao. Out dari situ. Tapi Roh Kudus bilang, Esther, jangan keluar terus. Jangan keluar terus. Kalau ngikutin perasaan saya, dah, saya udah mau lakukan ini. Tapi ikut udah waktu ikut kata Roh Kudus, apakah persoalan menjadi lebih baik? No, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Tapi kemudian satu kali, wow, luar biasa, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ini yang Tuhan mau ikuti apa kata Roh Kudus. Dan kita, apakah yang namanya kekudusan berarti kita gak pernah jatuh? Enggak. Saat jatuh selalu kembali kepada Tuhan. Kan kita masih mau menjadi OTW nih ke sono nih, OTW nih, on the way. Berarti kita masih bisa jatuh juga. Tapi pada waktu jatuh, Tuhan mau kita balik lagi ke Dia. Jatuh balik lagi ke Dia. Itu yang Tuhan mau. Apakah orang-orang yang mungkin dikatakan suci gak pernah jatuh? Tapi yang bagus adalah pada waktu jatuh kita kembali kepada Dia. Dan pada akhirnya lama-kelamaan pikiran kita, tutur kata kita, kehendak kita menjadi serupa dengan Dia. Dan yang ketiga, kenapa kekudusan, holiness itu penting? Karena apa? Itu tiket untuk bertemu dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, ini ayat yang luar biasa. Ibrani 12 ayat 14. Kejar kekudusan. Tuhan katakan kejar itu kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apakah kekudusan gampang? Susah. Karena yang namanya kekudusan berarti kita mesti menyangkali diri kita. Kita mesti pikul salib kita. Kita mesti ikut Tuhan. Susah. Tapi saya katakan, hidup kita akan jauh lebih susah kalau kita gak bertemu dengan Tuhan. Hidup kita akan sangat susah. Hidup kita akan ada di dalam kematian kekal pada waktu kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kekudusan susah? Yes, susah. Tapi bukan mustahil. Dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup benar. Kekudusan bukan hanya soal siapa kita hari ini. No, bukan soal siapa kita hari ini. Tetapi siapa yang kita persiapkan untuk kita temui kelak. Jadi bukan bicara bagaimana kita ke gereja, kita menjabat ini, kita melayani ini, kita lakukan ini. No, kekudusan gak bicara soal itu. Kekudusan sedang bicara kehidupan yang disetir karena siapa yang kita akan berjumpa kelak. One day kita akan berjumpa dengan Dia. One day kita akan berjumpa dengan Tuhan. One day akan ada pernikahan anak domba. Pada waktu pikiran kita terus tertuju, goalnya adalah pada apa? Fokusnya kepada pernikahan anak domba Allah. Tuhan one day yang akan kita temui. Maka kita akan sangat ditolong untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena pada waktu kita tidak berfokus kepada pernikahan anak domba, siapa yang akan kita temui kelak? Maka kita akan sangat dipersulit dengan apa? Banyak hal. Kita gak akan pernah bisa lebih maju. Dan kita harus tahu one day langit dan bumi akan lenyap. Kalau begitu, saya gak tulis di situ tapi saya
ada ini catat 1 Petrus 3 ayat 11 ngomong gini. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Aduh Tuhan. Waktu saya mengerjakan khotbah ini, saya mulai banyak baca mengenai hal ini. Duh, saya betul-betul diberkati luar biasa. Ngapain saya begini, yang semua itu nanti akan hancur. Tapi ada satu yang tidak pernah lenyap, yaitu Dia, Tuhan yang kekal. Dialah yang Alfa dan Dialah yang Omega. One day ada pernikahan anak domba, seharusnya kehidupan kita disetir untuk itu semua. Saya gak begini. Saya dalam 1 bulan ketemu dengan Pak Gatut paling 3 hari. Kalau lagi bagus, saya bisa ketemu dia sebulan 5 hari. Ya, sebulan 5 hari. Ini bulan ini saya ketemu mungkin cuma 4 hari ya. Sampai akhir bulan ini saya udah nggak ketemu Pak Gatut lagi nih, sudah tidak ketemu Pak Gatut, nanti ketemu lagi pertengahan bulan. Ya, jarang ketemu. Tapi saya tahu saya istri Gatut Budiono. Sekalipun saya punya aktivitas yang banyak sekali, dimanapun saya berada, saya sedang menyandang status bahwa saya adalah istri Gatut Budiono. Mau ada reuni, mau ada pertemuan apa, saya istri Gatut Budiono. Dan saya tahu satu kali saya akan ketemu. Tanggal sekian saya akan ketemu dengan dia. Dan saya gak mau ngotorin hidup saya. Dan saya gak mau ngotorin pikiran saya dengan hal-hal yang saya tahu kalau Pak Gatut tahu dia pasti akan marah. Apalagi Tuhan, Dia Maha Tahu. Mari pikiran kita cuma satu. Oh, saya sedang persiapan untuk pernikahan anak domba Allah. Tanpa kekudusan, maka salib cuma tinggal sejarah. Tapi dengan kekudusan, maka salib menjadi janji perjumpaan dengan Tuhan kekasih kita. Satu kali ada seorang anak muda pacaran. Pada waktu pacaran semakin dekat, si cowoknya ini mulai mau melakukan tindakan yang lebih jauh. Perempuannya nggak mau, nggak mau. Cowoknya, ayolah, nggak ada yang lihat kok. Ayolah, orang nggak ada yang lihat kok. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Sampai jengkel si cowok ini ngomong gini, kamu kenapa sih? Emangnya kamu takut ya nanti dimarahin papa kamu? Emangnya kamu takut kalau sampai ada apa-apa nanti papa kamu akan nyakitin kamu, akan pukul kamu, akan ngusir kamu? Itu yang dikatakan oleh si cowok. Ceweknya ngomong gini, bukan. Aku gak sedang memikirkan papaku akan nyakitin aku, gak mikirin itu. Aku gak mikirin papaku akan pukul aku, papaku akan usir aku gak mikirin itu. Enggak, aku gak mikirin. Yang aku sedang pikirkan adalah apa? Aku gak mau nyakitin papaku. Karena papaku orang baik. Aku gak mau nyakitin dia. Pada waktu si pria ini mendengar perempuan ini mengatakan, aku bukan takut papaku nyakitin aku. Aku justru gak mau nyakitin dia. Karena aku sangat mengasihi dia. Seharusnya itu ada di dalam diri kita. Kita hidup kudus. Bukan karena kita takut masuk neraka. Kita hidup kudus bukan karena kita takut tidak diberkati Tuhan. Kita hidup kudus bukan karena kita takut kena murka Tuhan. Tetapi kita hidup kudus karena memang kita sudah diberi identitas dan kita sangat mengasihi Dia. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang, saya enggak mau nyakitin Tuhan Yesus.
orang ngapa-ngapain, saya gak mau nyakitin Tuhan Yesus. Kalau mulai ada pikiran yang gimana, Tuhan ampuni, saya gak mau nyakitin Tuhan, karena saya sangat mengasihi Dia. One day, aku gak mau ngotorin baju putih, aku gak mau ngotorin baju pengantin yang Tuhan siapkan untuk satu kali pernikahan itu ada. Aku akan menjaga baju ini tetap putih bersih waktu pernikahan itu ada. Aku menjaga hidupku. Benar, kadangkala jatuh, ada noda. Tapi pada waktu noda itu diserahkan kembali kepada Tuhan, noda itu menjadi bersih. Dan aku berusaha untuk mengasihi Dia. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kunama shekala manata kararara yasi. Hinala mana kira mashe. Kurama kaya manata kalalala yasi. Sinama kuramata kararara yasi. Namase karaya sekala mana teki dan osona mana kuramasi. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, dan Engkau ada bersama dengan kami. Kau menyentuh kehidupan kami, dan seharusnya kami kudus. Kami mau mengejar kekudusan itu Tuhan. Karena kekudusan itu menjadi password untuk kami berjumpa dengan Engkau. Kami tahu itu sulit, tapi itu bukan mustahil. Kami tahu itu sulit, tapi kasih-Mu akan memampukan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup serupa dan segambar dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kekristenan bukan soal hadir dan melayani gereja. Kekristenan bukan soal menghafal ayat fasih bahasa roh. Kekristenan bukan bicara soal keserupaan dengan sesuatu yang lain, tapi kekristenan bicara keserupaan dengan Engkau. Kristus kudus sehingga mestinya kami kudus. Kita bisa terhormat, kita bisa populer, kita bisa disukai di bumi ini. Kita bisa memiliki segudang prestasi. Tetapi apabila kita tidak kudus, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang yang kudus, hanya orang yang mengasihi Dia, yang akan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan, saat ini kami mau mengatakan kepada Engkau, kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami. Kami mau berubah. Kami mau terus memikirkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hanya Kau yang layak
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.